Nama buronan Komisi Pemberantasan Korupsi Harun Masiku kembali disorot. Pasalnya nama Harun Masiku tak muncul dalam website Interpol. KPK angkat bicara menanggapi tidak munculnya nama Harun Masiku dalam website resmi Interpol. Padahal KPK telah memasukkan nama buron kasus suap terhadap komisioner KPU tersebut dalam Red Notice Interpol. Di website Interpol yang bisa diakses publik ada 5 nama terkait Indonesia yang muncul. Namun nama Harun Masiku tidak terpajang. KPK sendiri sudah berkoordinasi dengan Interpol. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan Interpol hanya akan memajang nama buronan atas permintaan negara lain. Namun menurut Ali Fikri, nama Harun Masiku dalam Red Notice hanya bisa diakses oleh anggota Interpol dalam jaringan khusus. Di website tersebut kan ada beberapa Interpol, ada beberapa buron ya internasional yang ada tercantum. Itu adalah permintaan dari negara lain. Jadi kalau ada permintaan dari negara lain memang dicantumkan di dalam Interpol NCB Indonesia gitu. Nah, kalau dari permintaan dalam negeri Indonesia sendiri itu tidak dicantumkan, ya, bukan jadi, tetapi bisa diakses oleh seluruh anggota Interpol, gitu, terkait itu. Nah, jadi perlu kami sampaikan, walaupun kemudian tidak dipublikasikan data Red Notice tadi itu, tapi tetap dapat diakses oleh anggota Interpol maupun penegak hukum melalui sistem jaringan Interpol. Gitu. Jadi tidak terpublikasinya di dalam website tersebut tentu tidak mengurangi upaya pencarian buronan tersebut karena negara-negara lain masih bisa mengaksesnya. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan Harun Masiku sudah menjadi perhatian khusus negara tetangga. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. National Central Bureau atau NCB Interpol Indonesia menjelaskan soal Red Notice Harun Masiku. Menurut Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Polisi Amur Chandra, Red Notice Harun Masiku telah diterbitkan namun tidak dipajang di website Interpol. Penerbitan Red Notice untuk tersangka HM itu sudah clear, sudah selesai sebenarnya. Dalam mekanisme kita meminta kepada Interpol penerbitan Red Notice itu, pada kolom bawah Interpol Lyon itu menyertakan 2 kolom permintaan. Apakah itu dipublish atau tidak, itu tergantung dari penyidik kita yang meminta. Rekan-rekan, kalau itu kita minta dipublish, maka itu akan masuk di website yang bisa dilihat orang secara umum. Jadi orang buka website itu melihat, bisa mengetahui. Kalau kita tidak minta dipublish, berarti itu langsung masuk ke dalam jaringan I-24/7. Jaringan I-247 Interpol yang tersebar ke 194 negara anggota. Dan ini masuk ke dalam data setiap pintu perlintasan. Jadi pada saat kita meminta itu tidak dipublish, tentunya dengan keinginan percepatan. Apabila contohnya kita minta dipublish, nanti Interpol Lyon begitu tahu kita dipublish, mereka akan bertanya kembali kepada kita. Kenapa ini minta dipublish? Apakah ini sangat perkara yang sangat besar dan memerlukan penanganan segera? Banyak nanti akan TikToknya, akan pertanyaan berulang kembali dari Interpol Lyon. Sedangkan kita yang inginkan adalah percepatan. Kemudian yang kedua kita inginkan adalah kerahasiaan. Jadi kalau masyarakat umum melihat itu nanti kita khawatirnya juga ada sesuatu hal yang bisa dibikin-bikin. Bisa mengambil dari website itu, kemudian bisa memanfaatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita pilih tidak dipublish dan itu sudah masuk dalam servernya atau komunikasi I-24/7 ke 194 negara. Jadi sebenarnya tidak dipublish itu tidak masalah. Karena yang kita inginkan adalah data Red Notice itu sudah tersebar di semua pintu perlintasan semua anggota Interpol. Nah kemudian rekan-rekan, pada saat Interpol Red Notice itu sudah terbit dari Lyon, NCB Interpol Indonesia juga membuat surat khusus kepada Interpol negara-negara tetangga untuk lebih intensif mencari atau mendeteksi keberadaan HM. Kita kirim surat melalui jalur I-24/7 tadi kepada khususnya teman-teman Interpol kita yang berdekatan dengan kita. Wilayah ASEAN dan wilayah Asia Pasifik. Itu sudah kita kirim permintaan khusus untuk mencekal atau menangani atau menangkap bila
subjek red notice ini melintas. Dan hingga sekarang sudah beberapa negara merespon kepada kita bahwa subjek belum terdeteksi di negara setempat. Kecil kemungkinan kalau subjek melintas melalui jalur resmi akan lolos. Sangat kecil kemungkinan. Interpol semua dunia sudah mendata itu dan sudah mengalert di setiap pintu perbatasan.